lagi rame banget nih kalau ternyata per 1 Juni 2023 nanti admin TikTok Shop bakal naik. Tapi uniknya persentasenya naik, tapi kok banyak seller untung ya? Kok bisa? Penasaran? Oke guys, nah di video kali ini kita bakal kupas tuntas tentang seputar perubahan admin TikTok Shop. Tapi kan bukan sekarang, perubahannya tuh per Juni. Betul. Ya, 1 Juni ya. Jadi update-nya nanti 1 Juni, tapi ya lu harus tahu lah dari sekarang lah ya. Betul, karena kan harus ngubah harganya dari sekarang. Betul. Ya bisa juga sih ngubah harganya 1 Juni. Oh ya bisa juga sih. Bisa juga. Cuman maksudnya jangan sampai setelah 1 Juni nanti kalian banyak yang nombok, banyak yang boncos. Apalagi kalau yang jualannya harganya mepet banget, itu lu bahaya banget. Nah, sekarang gini, kita bahas dulu yuk admin TikTok Shop yang lama kayak gimana sih bentuknya? Oke, yang lama ya. Nah, ini adalah admin TikTok Shop yang lama. Oke, kita bahas nih ya, kalau admin TikTok Shop yang lama, itu kan biayanya flat 2.000 plus 1%. 2.000 itu per pesanan. Misalnya nih, orang belinya langsung 5 barang. Kena 2.000-nya tetap cuma sekali. Contohnya nih, harga barangnya 5.000 deh ya. Nah, berarti 5.000 akan dikali 1% ditambah 2.000. Ininya 50, ininya 2.000. Tetap 2.000. Nah, di sini sering banyak yang komplain nih, terutama seller-seller yang jualan barangnya murah. Betul, karena kan harusnya cuma kenanya sedikit, ini malah kenanya 2.050. 2.050 dari 5.000 kan gede banget ya. Cuman kalau ceritanya orang belinya 5 biji kali 5.000 kan. Kali lagi 1% ditambah 2.000. Nah, di sini kan berarti lu kan kena 250 perak tambah 2.000. Jadi tetap kenanya 2.250. Tetap gede kan? Yap. Tapi, nah sekarang nih ada perubahan. Nah, jadi ini yang mau lu bilang kenapa orang bisa untung ya pakai admin baru ya? Bener, ada beberapa yang bisa untung. Gimana? Tapi nanti kita lihat dulu nih. Nah sebenarnya gini, ini kan yang lama nih. Nah yang lama ini, kalau kalian belum tahu ini adalah yang lama. Nah sekarang kita bakal bahas yang baru. Nah bedanya apa? Kalau yang baru itu bukan dipukul rata nih. Kalau ini kan pukul rata ya? Betul, perpesanan dipukul rata. Semua produk juga semua kategori pukul rata. Semua produk, semua kategori pukul rata, perpesanan 2.000 plus 1% per barangnya. Oke, nah kalau yang baru, ini kita pertama bakal bagi dulu per kategori. Nah kita bahas nih, kategori-kategorinya ada apa aja. Pertama ada apa nih? Fashion itu macam-macam fashion ya, mau fashion muslim, pria, wanita, anak, daleman, ya, underwear, sepatu, tas, dan aneka aksesoris. Kalau tadinya kenanya cuma 1% tadi. Per 2.000. Iya, plus 2.000. Plus 2.000, oke. Sekarang, jadi 2.000-nya hilang. 2.000-nya hilang dulu hilang, nih. Nggak ada. Kamu bakal kenanya 4,3% per barang. Nah, itu bagian fashion nih. Gua nggak tahu nih ya buat yang seller fashion ini untung apa rugi nih. Tergantung kalau kata gua. Nanti kita kan bahas nanti kita bakal hitungin. Ya. Nanti kita bakal hitungin. Kasih lihat hitungannya, perbedaannya biar kamu juga bisa kebayang nih mesti nambahin harga barang kamu tuh seberapa. Nah, kita bakal bahas di kategorinya lagi ya. Terus udah gitu, kategori kedua ada perhiasan. Perhiasan atau jewelry, terus aneka handphone, barang elektronik, peralatan rumah tangga. Nah, itu tuh kenanya nggak gede. Kalau tadi kan fashion kenanya 4,3%, ini kenanya cuma 1,9%. Ya. Kecil kan, naiknya sedikit tuh dari 1% ke 1,9%. Tapi ini wajar sih. Sekarang gini, kalau fashion atau ini kan mungkin untungnya lebih banyak ya. Ya, si TikTok pasti tahu lah, TikTok pasti bisa ngitung lah berapa sih bisnisnya ini, kurang lebih 4,3% kayaknya masih masuk dan masih banyak spare-nya gitu ya, kecuali kalau lu jualannya dropshipan, udah dropshipan kan bentuknya kedikitan. Tapi kalau itu ya bukan salah TikTok juga sih sebenarnya. Bener ya. Kalau handphone atau barang-barang elektronik kan tahu sendiri harganya mahal. Betul. Tapi untungnya mepet. Betul. Betul makanya cuma kena 1,9%. Kalau nggak pada demo semua mungkin keluar nanti dari mau jualan elektronik nanti ya. Ya, terus yang berikutnya? Nah, yang berikutnya aksesorisnya nih. Kan kayak handphone, elektronik itu kan ada aksesorisnya kan? Casing, ya apapun lah, pokoknya aksesorisnya. Nah, alat tulis, bukan? Enggak. Aksesoris elektronik dan handphone. Betul. Ini adalah aksesoris elektronik dan handphone. Iya, kalau aksesoris elektronik kan ya misalnya bracketnya lah, apalah. Kalau aksesoris handphone kan ya macam-macam ya seperti yang kita tahu. Casing, anti gores, ya. Gini-gini juga kan aksesoris handphone semua. Nah,
itu bakal kenanya 4,3%. Sama kayak fashion. Lebih banyak yang ini untungnya berarti? Iya dong, pasti kelihatan. Oke. Berikutnya komputer, alat-alat tulis, alat-alat kantor. Oke, berapa nih? Itu kenanya 2,7%. Oke, 2,7%. Ya. Nah terus produk virtual nih. Oh gue baru tahu loh udah bisa dijual kayaknya produk virtual ya. Perasaan kemarin belum ada nih, tapi nggak tahu nanti kita bakal update nih. Ada yang jualan produk virtual kah kalian? Lihat tulis di komen. Oke, kalau emang udah bisa kasih tahu ya. Nah itu kenanya kecil malah. Udah mah produknya virtual, kenanya cuma 1%. Oh, dia mendukung pertumbuhan ekonomi digital. Nah bagus kan? Nah berikutnya aneka buku, majalah, dan musik. Itu kenanya 4,3%. Nah, satu lagi yang mau gue bahas ini yang paling banyak sellernya, paling banyak resellernya, yaitu skincare, kosmetik, personal care. Kenanya 4,3% ya? 4,3%. Ini juga kan personalnya produk yang ini kan yang paling sering banyak kena ban, paling banyak yang jualan nggak bisa masuk. Enggak juga. Kalau belum kena whitelist kan banyak yang kena. Kalau misalnya dia udah BPOM kayak gitu, itu nggak terlalu rumit ya, karena kan banyaknya reselleran. Nanti gue bakal bahas produk apa yang sebenarnya paling sering kena ban atau perlu jalur undangan dan whitelist setelah ini. Oke. Sekarang kesehatan nih, produk kesehatan, perlengkapan rumah, alat-alat dapur, kenanya tuh 3,6%. Nah, sekarang terus? Barang bayi dan kehamilan kenanya 2,7%. Nah, yang paling sering kena ban tuh ini sekarang apa nih. Nah, ini pasti tahu nih, mungkin banyak nih teman-teman seller yang ngalamin ya, lagi jual ini susahnya setengah mati. Pertama udah masuk produknya, tahu-tahu kena ban kan? Harus lewat jalur undangan kayak gitu. Barangnya adalah makanan dan minuman. Jadi ada yang butuh jalur undangan? TikTok tuh aware banget sama yang jual makanan sama minuman kali ya. Jadi benar-benar harus lewat invitation khusus. Nah, kalau memang kalian belum punya AM nih, biasanya yang udah punya AM tuh yang orderannya omsetnya udah gede. Tapi gimana mau gede coba logikanya kalau mereka ditolak gitu loh. Jadi masuk nggak bisa. Gini, kalau punya AM-nya lebih gampang. Tapi kalau belum masuk gimana bisa gede kan, bener nggak? Ya mungkin ini artinya yang jualan makanan tapi sebelumnya udah punya toko lain yang gede kali ya. Iya. Nah, tapi kalau memang belum punya AM, kamu bisa dibantuin sama kita di MEA, di agensi. Karena kita adalah agensi resminya TSP, TikTok Shop Indonesia. Dimana kita bisa bantuin produk kamu masuk whitelist jalur undangan supaya bisa tayang, bisa dijual ya. Nah, kalau butuh langsung aja tulis di komen. Berikutnya perlengkapan peliharaan buat hewan peliharaan. Di situ kenanya juga nggak terlalu tinggi, 2,7%. Terus barang-barang koleksi, mainan sama hobi kenanya 3,2%. Mebel, tekstil, soft furnish itu kenanya 3,6%. Ini lumayan loh, ini barang-barang mahal juga nih TikTok nih. Betul, tapi dia kena ini tinggi ya. Iya. Padahal mebel kan gak ada yang murah juga kan. Benar. Nah, produk otomotif, sepeda motor, peralatan perangkat keras kenanya 3,6%. Nah, itu semua kategori-kategorinya ya. Tapi ada nggak sih orang yang belum masuk kategori manapun? Sebenarnya bisa ada. Gimana nih kalau yang belum kena nih? Kalau dari infonya TikTok, kalau belum ada kategorinya, kamu akan dikenakan minimum 4%. Sampai nanti kategorinya ada, baru nanti akan ada penyesuaian. Tapi kalau enggak ya kenanya 4%. Jadi rugi juga ya kalau ternyata kategori dia tuh harusnya kecil, dapatnya 4%. Kena 4% dulu ya, gimana kalau nggak ada kategorinya kan? Ya. Atau ya bahas dulu sama AM, kalau nggak ada AM ya silahkan dibantuin sama kita. Bisa. Oke, nah sekarang gini, kalian udah tahu nih kategori-kategorinya, kalian udah bisa ngitung. Sekarang gimana sih cara ngitungnya dan gimana perbandingannya harga yang lama sama harga yang baru. Oke, nah kita bahas nih perbandingan. Ya. Anggaplah pertama nih, produk kategori paling susah, makanan minuman deh. Oh, oke. Mau contohnya makanan minuman ya? Ya, basreng deh, basreng. Keripik. Oke, basreng aja deh. Ini basreng. Contoh basreng. Basrengnya harga berapa nih? Harga basreng berapa sih? 20.000 deh. Kita bikin basreng harga 20.000 ya. Oke. Nah, kalau misalnya di biaya admin yang lama, kamu tuh 20.000 langsung dikaliin 1% ditambah 2.000 perak nih. Oke. Di sini kamu bakal dapet harga basrengnya adalah 200, harga basreng. Harga adminnya 200 tambah 2.000, jadi 2.200. Nih harga biaya adminnya si basreng. Oke, sekarang kita lihat versusin. Kalau sekarang yang baru 20.000 dikali 4,3%. Basreng makanan minuman 2,7. Salah gue. Nah 2,7 tuh. Oke, gue ingetnya skincare aja soalnya. 2,7%. Oke, jadi berapa? Basrengnya, kalkulatorin dong. Ini 540 kayaknya. Nggak kumon nih. Kayaknya 540 nggak sempoa gue nih.
540 ya kayaknya ya. 20.000 dikali, bener 540 perak. Nah, ini kan yang tadi lu maksud tadi, kalau seller tuh dengan kenaikan biaya admin malah untung kan? Benar. Padahal adminnya tuh naik 1% ke Jadi 2,7%. Bahkan gini, kalau kita hitung nih, misalnya kita ngomongin skincare deh, yang mahal. Oke, skincare ya. Contohin Skincare yang berikutnya Kita berikutnya contohnya adalah skincare misalnya. Skincare katakanlah harganya 50.000 deh. 50.000 skincare-nya ya. Ya, skincare baru ya. Sampel produknya kali nih. 1% tambah 2.000. Nah, di sini lu bakal dapet 500 plus 2.000. Jadi 2.500. 2.500. Kita bahas versusin kenan admin baru kan? Yes, yang baru. 50.000 dikali 4,3%. 2.150. Ih, kok lu cepet ya ngitungnya? Gampang itu. Oke, nah si 2.150 sama 2.500 tetap lebih murah. Yang 2.150. Baru kan? Ya, Padahal memang, naiknya 1% ke 4,3% loh. memang ini kasusnya cuma 350 perak. Tapi kalian bayangin nih, kalau misalnya sebulan lu kejual 1 juta piece. Nah, 150 kali 1 juta piece 150 juta, bener nggak? 350 selisihnya. Oh, 350 kali 1 juta piece 350 juta. Kalau 1.000 piece 350.000, bener nggak? Nah, jadi sebenarnya TikTok baik dong kalau sebenarnya gini. kerasa baik ya, tapi ini yang perlu diingat, kalau harganya murah, lo kerasanya untung. Tarlo. Coba kalau harganya mahal. Oke. Skincare harga mahal nih. Oke. Atau basreng lagi. Skincare. Basreng kayaknya jarang yang mahal ya. Yaudah deh, skincare-nya gue 200.000 ya. Oke. Banyak kan yang harga skincare-nya seginian. Nah, kali 1% tambah 2.000. Ini yang before-nya kan? Yes, benar. Berarti di sini tuh 2.000 tambah 2.000. 4.000. Dapet deh adminnya 4.000 kalau yang lama. Bener. Kan. Kalau yang baru 200.000. Nah gitu dong, lu inisiatif langsung hitung. 4,3%. 8.600. 8.600. Lebih mahal. Selisihnya jauh ya kalau yang kalau harga yang barangnya lebih tinggi. Yang mahal. Tapi kan sekarang gini, bukannya emang di TikTok yang laku yang murah-murah kan? Bener ya? Menurut kan katanya yang murah-murah yang laku. Ya sih, biasanya gitu kan. Yang mahal-mahal tuh nggak terlalu cepet laku karena orang butuh yakin dulu loh buat beli kan. Atau banyak usernya banyak yang masih muda, banyak yang bocil, jadinya belum kebeli kali yang mahal. Bisa jadi. Menurut lu gimana? Coba kalau pendapat lu gimana? Tulisin di komen. Tapi gini, ini hitungan ini kan sebenarnya kalau lihat kayak lebih naik ya. Tapi kan sebenarnya kalau itu tinggal perbandingannya kalau ngitung admin tuh apakah ketika kalian worth it nggak sih kalian bayar 8.600 tapi barangnya kejual gitu loh. Betul, sama Bener sebenarnya gini sih kalau gue mikir ya, ini sih pemikiran gue nih. Memangnya ada gitu orang yang jual barang harga 200.000, 300.000, tapi mengambil marginnya tuh cuma 10% misalnya. Misalnya kan 300.000 tuh 10%-nya kan cuma 30.000 misalnya. Masa sih ada orang yang jualnya harga udah segituan, untungnya cuma 10%. Jadi begitu kena admin yang naik langsung panik gitu. Banyak sebenarnya. Banyak banget sebenarnya banyak gitu loh. Nah, sekarang gini kita gabungin lagi nih. Ini kan ada lagi yang bahas kalau misalnya TikTok tuh nggak cuma gratis ongkir biasa, tapi ada gratis ongkir ekstra, bener nggak? Oke. Nah, sekarang gimana nih perbandingannya? Di yang mahal sama di yang murah. Kalian hitung ya. Kita hitungin ya. Kita coba lagi kalau yang murah kembali ke basreng deh ya. Basreng 20.000. Nah, 20.000 kalau dulu kalian gratis ongkir ekstra kan kali 1%, kali lagi 4%. Bisa 3%, bisa 4% itu gimana kalian daftarnya. Kalau dulu daftar sebelum launching tuh si ekstranya kalian kena 3%. Promo. Kalau sekarang 4% deh normalnya. Plus 2.000. Jadi 20.000 kali 1%-nya kan 200. 20.000 kali yang 4%. 800. Ngomong-ngomong ini ada maksimumnya ya. Jadi si satu barang tuh maksimumnya 10.000. Nanti kita bakal kerasa kalau yang mahal. Nanti kita lanjutin. Ya. Kalau ini enggak ya. Jadi 200 plus 800 tambah 2.000. So dulu tuh lu bakal kena 3.000 tuh. 3.000. Kalau lu pakai si gratis ongkir ekstra. Wah mahal ya. Basreng 20.000 kena 3.000 sih lumayan loh. Sekarang coba kita lihat kalau yang baru. Sekarang 20.000 dikali 2,7% kan Basreng. Ditambah 20.000 dikali 4%. Gitu kan? Iya. Ini kenanya berapa tadi? 20.000 kali 540. 540. Tambah 800. Wah, cuman kena berapa nih? 1.300. Oh, 1.340 perak. Nah, ini kerasa murah banget nih di sini. Iya loh, 3.000 sama 1.340 jauh perak banget loh. Yes, bener gak? Jauh banget nih rasanya. Sekarang kita coba nih kalau harganya. Tahu. Gue tahu orang tuh suka nanyanya gini, orang beli basreng kagak 1. Belinya langsung 10. Kalau beli 10 atau 5 deh, 5 dulu deh. Kalau beli 5 gimana? Coba kita hitung kalau beli 5 ya. Ini tinggal kali 5 toh. Nah,
Kalau tinggal kalian 5, ya berarti 20. 100.000. Jangan kali 5. Beli basrengnya 2 deh. Oke, 2 ya. 40.000. Beli basrengnya nggak mau 1, katanya mau 2. Oke. Jadi kan 40.000 tuh ya. Nih, 40.000 dikali 2,7% tambah 40.000 kali 4% tadi kan. 1.600, 1.080 sama 1.600. 1.080 Sama tambah, 1.600. jadi kenanya? 2.680. Wah, kalau tadi yang lama yang sebelumnya kan 40.000 kali 1% tambah 2.000. Iya. Ingat 2.000 ini mah flat ya. Betul. Berarti di Tapi sini lu belum hitung kenanya- gratis ongkir di sini. Oh iya. Tuh, gua jadi salah deh. Tambah lagi kan? 40.000 kali 4%-nya tetap kan? Iya. Berarti dapatnya 400 tambah 1.600 tambah 2.000. Benar. Jadi 4.000 pas. 4.000. Tuh. Jadi basrengnya 2 pieces juga tetap lebih murah ya. Tetap intinya sih kalau dihitung ya kayak ada kalau di bawah 105 di apa sih? Kalau 50.000 ke bawah tuh pasti untung. Totalnya Ya. Kalau 100.000 ke bawah, 100.000 ke bawah masih agak mirip-mirip lah. Ya, Tapi kalau udah di atas 200, nah itu tuh di situ baru kerasa biaya ongkirnya lebih mahal. Biaya adminnya lebih mahal. Itu udah termasuk dengan yang apa tuh tadi namanya? Gratis ongkir ekstra gitu. Betul. Ya. Nah, sekarang gimana kalau ada diskon platform, diskon penjual? Nah, ngitungnya gimana tuh? Kamu nih nanya terus. Lanjut ya. Jadi kalau misalnya ada diskon platform, contoh deh skincare lagi ya. Skincare kamu kan tadi harganya 200.000 ya. Terus diskon platform itu tuh diskon yang ditanggung TikTok. Benar. Jadi misalnya si pembeli dapat diskon platformnya 20.000. Ya. Dapat juga diskon dari kamu nih, diskon penjual. 20.000 juga misalnya. 20.000 juga. Kalau diskon penjual kamu yang nanggung ya. Nah itu tuh jangan salah tuh nanti tuh kalau yang udah pasang diskon penjual nanti bilangnya admin TikTok sadis banget padahal diskonnya lu sendiri yang pasang kan. gitu kan. Nah, tapi kalau diskon platform TikTok yang nanggung ya. Jadi total dari harga kamu adalah 160.000. Jadi ini kan yang dihitung itu adalah transaksi pembelinya itu kan 160.000, bener nggak? Jadi lupain harga awalnya. Nah, closingnya berapa? Jadi kalau misalnya lu pakai diskonan, closingnya 160.000 berarti adminnya dikenakan dari 160.000 itu tadi. Dikali 4,3% itu untuk skincare berapa tuh dapatnya? Nah, itulah jadi ininya. Gitu. Bentar, kita hitung nih. 160.000 kali 4,3%. 6.880 per transaksinya. Oke, nah jadi itu dia nih guys, hitung-hitungan kategorinya apa aja, cara ngitungnya gimana dari admin TikTok Shop yang baru gitu ya. Gua tahu pasti ada di antara kalian yang diuntungkan. Masih diuntungkan, iya loh pasti. Bingung pasti, udah lupain bingung, bener nggak? Karena gini kan lu bingung nggak bingung juga dipotong, bener nggak? Iya. Tapi pasti ada Tapi yang. Tapi kan better lu harus tahu cara ngitungnya dong. Ya. Kalau nggak nanti ngambil untungnya, ngambil marginnya juga bingung berapa salah ngambil margin dong. Bener. Tapi bener ya, ada yang diuntungkan, ada yang dirugikan karena adminnya lebih besar. Nah, itunya gimana ngakalinnya ya? Kalian tinggal benahin nanti cara nentuin harganya. Betul. Gitu ya. Nanti kita bakal bahas cara nentuin harga di video berikutnya. Oke, sekian, bye-bye.